Selamat malam buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Jonathan Rafael Tampunan dari TM 223C, NIM 2305-0754-097. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar penggunaan sirkuit DC, di mana di kasus di sini terlihat RC circuit for timing. Nah, saya akan menjelaskannya satu persatu. Untuk yang pertama, itu yang charging yang ini. Nah, kita bisa melihat bahwa dalam proses charging untuk RC atau resistor kapasitor, di sini kita bisa melihat bahwa tegangan pada kapasitor atau VC itu bernilai 0. Lalu arus di sini juga pastinya bergerak mulai dari sini hingga ke sini. Proses ini akan selalu terus berlanjut hingga titik di mana tegangan kapasitor itu sama dengan tegangan epsilon atau tegangan pada baterai. Disinilah titik ambang batas yang perlu kita ketahui, bahwa dalam titik ini di sini akan terbentuk kondisi bahwa dalam kapasitor ini akan penuh oleh tegangan yang mengalir di dalam rangkaian ini, sehingga arus yang bergerak juga yang dari tadi awal bergerak seiring dengan berjalannya waktu akan habis. Dimana di sini sebenarnya arusnya juga tidak ada, sehingga di sini juga kapasitornya juga penuh. Nah, di sini juga kita perlu ketahui bahwa lampu yang ada di sini itu memiliki resistansi yang cukup tinggi, sehingga baterai di sini itu mengisi daya kapasitor seolah-olah lampu itu tidak ada. Itu untuk charging. Lalu yang kedua untuk discharging. Discharging terjadi ketika voltase atau tegangan yang ada di kapasitor ini itu sudah di ambang batas tadi atau sudah penuh. Oleh karena itu, arus yang mengalir melalui lampu yang ada di sini itu mengurangi hambatannya. Jadi seperti ini. Arus listrik di sini akan mengalir melalui lampu, berkebalikan dengan yang tadi. Namun kapasitor di sini melepaskan daya melalui lampu, seakan-akan baterai yang ada di sini dan juga resistor yang ada di sini itu tidak ada. Jadi pada saat waktunya berjalan di awal, VC-nya itu lama-lama makin berkurang hingga menuju 0. Namun di sini juga kita perlu mengetahui bahwa arus yang bergerak di sini itu juga lama-lama dengan seiring berjalannya waktu juga ikutan 0 atau meluruh. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu setelah kosong, proses ini akan dimulai lagi dengan periodenya itu ditentukan oleh RC. Nah, kita juga perlu tahu bahwa ada yang namanya tau. Itu sama dengan RC. Ini RC. Nah, untuk periode timingnya akan ditentukan oleh ini. Lalu untuk yang B, di sini kita bisa melihat bahwa di dalam B ini ada diperlihatkan grafik tegangan dengan waktu pada rangkaian ini. Jadi saya akan jelaskan dari sini. Pada waktu T sama dengan 0, tegangan di sini juga sama dengan 0. Artinya, dalam proses charging, tegangan di kapasitor itu nilainya 0. Kita juga perlu tahu bahwa di sini juga ada lampu yang memiliki resistansi yang cukup tinggi, sehingga
baterai yang ada di sini itu akan mengisi daya kapasitor atau pada resistansi yang ini, sehingga lampu yang ini itu seolah-olah tidak ada. Nah, ketika sering berjalannya waktu di sini adalah ambang batas, atau di sini namanya bulb threshold. Di titik ini akan terjadi yaitu tegangan kapasitor itu sama dengan tegangan epsilon atau tegangan baterai atau EMV. Nah, pada kondisi ini tegangan sudah mencapai ambang batas, sehingga arus yang mengalir melalui lampu sini itu tegangannya juga berkurang dengan adanya tadi time constant yang tadi itu tau sama dengan RC. Di sini akan memperlihatkan tentang timing dari RC circuit ini, yang dimana tadi kita mungkin sudah baca sebelumnya bahwa untuk RC circuit for timing ini salah satu contoh penggunaannya itu seperti pada Viper untuk mobil yang menyesuaikan waktunya dengan tahu yang ada di sini. Saya akan membahas tentang persamaan-persamaan yang bisa memenuhi dalam rangkaian ini atau rangkaian RC circuit ini. Yang pertama itu di arus dan tegangan, ya. Untuk charging itu sama seperti sebelumnya pada DC untuk prinsip dasarnya, yaitu I-nya di sini itu sama dengan epsilon atau electromotive force atau EMV atau baterai juga di sini boleh, per R atau resistansi itu dikalikan dengan eksponensial, yang dimana nilainya di sini itu sekitar 2,718 sekian pangkat min T per RC. Nah, RC di sini yang sudah kita bahas sebelumnya tadi, bahwa RC ini atau tau itu time constant, dimana disinilah timing dari RC circuit ini itu berfungsi sesuai dengan grafik yang kita bisa lihat di poin B ini. Lalu untuk tegangannya, yaitu tegangan kapasitor di sini, yaitu epsilon dikalikan dengan 1 dikurang eksponensial pangkat min T per RC. Tidak muat. Jadi seperti ini. Maaf tidak muat, tapi kurang lebih seperti ini. Jadi pangkat min T per RC-nya ini itu time constantnya tadi yang berfungsi untuk timingnya, seperti yang ini. Dan ini memang benar-benar cepat banget. Jadi karena ada flash period di sini atau rentang waktunya itu sangat-sangat cepat. Jadi untuk penurunan juga sini lumayan. Dan seterusnya seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf bila saya ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.